Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mengampuni, Kekuatan yang Membebaskan. Pernah gak sih merasa marah banget sama seseorang sampai kita simpan dendam diam-diam dalam hati? Saya pernah. Rasanya seperti membawa beban yang tidak kasat mata, yang sangat melelahkan. Kemanapun pergi selalu terbawa. Sampai suatu hari saya membaca kutipan dari Albert Einstein yang membuka mata saya. Weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. Wow, orang lemah membalas dendam, orang kuat mengampuni, dan orang cerdas mengabaikan. Saya merenung, saya ini termasuk yang mana ya? Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan tidak hanya menyuruh kita mengampuni, tetapi mengampuni seperti Dia mengampuni. Berat ya. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Saya belajar dari pengalaman, mengampuni itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi kita memilih untuk tidak lagi mengikat diri kita pada rasa sakit yang mereka timbulkan. Mengampuni bukan hadiah untuk orang lain, tapi pembebasan bagi diri kita sendiri. Salah satu pelajaran dari Einstein yang saya suka adalah ini: hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Begitu pula saat disakiti. Kalau kita diam dan terus mengulang-ulang rasa sakit itu di pikiran, kita jatuh. Tapi kalau kita belajar melepas, bangkit, dan terus melangkah, keseimbangan hidup kembali terjaga. Saya pernah dikhianati oleh seseorang yang saya bantu dengan tulus. Rasanya hancur. Tapi saat saya memilih mengampuni, justru saya merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ternyata saat kita membiarkan Tuhan yang menyelesaikan, Dia yang bertindak. Tuhan bilang, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan Dia sungguh setia. Orang itu memang tidak berubah, tetapi saya dipulihkan. Waktu membuktikan orang yang curang dan mengkhianati kelihatannya gebiar-gebiar pada awalnya, tapi waktu membuktikan siapa menabur angin akan menuai badai. Einstein juga berkata, jangan melanggar suara hati atau keyakinan moral Anda, meskipun pemerintah, otoritas, atau sistem hukum memaksa Anda untuk melakukannya. Kadang kita merasa berhak untuk membalas atau membenci, tapi hati kecil kita tahu itu bukan jalan Tuhan. Kalau kita terus menuruti ego, kita yang tersesat. Ketika kita memilih mengampuni, bukan hanya kita yang dipulihkan, tapi hidup kita berubah
menjadi demonstrasi kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari, orang-orang mengamati dan berkata, "Aku ingin hidup seperti dia." Dan itulah kekuatan dari hidup yang jadi kesaksian. Kita berdoa agar kita terus-menerus mengalami kebesaran kuasa Allah yang tak terukur, yang disediakan bagi kita melalui iman, sehingga hidup kita akan menjadi iklan hidup dari kuasa yang luar biasa ini saat Tuhan bekerja melalui diri kita. Karena pada akhirnya bukan kata-kata yang mengubah hidup orang lain, tetapi teladan yang nyata. Seperti yang dikatakan sahabat saya, Ludi Hadianto, keteladanan adalah suara yang paling lantang meskipun tanpa bunyi. Ampuni, lepaskan, biarkan kasih Tuhan mengalir bebas melalui hidup kita, dan dunia pun melihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. It's all about God, not us. Ini semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Mengampuni adalah membebaskan seorang tahanan, dan kemudian kita menyadari bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri. Quote dari Louis B. Smithies. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.